Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kurang kompak sobat sekali lagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Semangat, Pak. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu nanti Bapak akan mengabsen, cek satu persatu kehadiran nanti supaya tertib dan disiplin. Yang pertama saya cek Mas Agus hadir, Mas Agus? Pak. Oh iya. Hadir. Mas Odi? Hadir, Pak. Baili, Baili. Hadir, Pak. Oh iya. Mas Holis? Hadir, Pak. Mbak Meti? Hadir. Mbak Rita? Hadir, Pak. Mas Rianto? Hadir, Pak. Mbak Siti Haya? Hadir, Pak. Mbak Suci? Pak. Hadir. Hari ini alhamdulillah hari ini kita hadir semua. Karena hadir berarti insya Allah kelas ini saya anggap lengkap, kemudian nanti untuk menyampaikan kan besok tidak bersambung, jadi langsung bisa berkelanjutan. Oke, kemarin kita pertemuan sebelumnya kita udah membahas materi pola bilangan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar apa, anak-anak? Koordinat kartesius, Pak. Tahu anak? Oh iya. Berarti Mbak Rita di rumah ini ya buka buku siswa ya, berarti rajin ya, berarti alhamdulillah. Belajar tiap hari, Pak. Oh, alhamdulillah, iya, terima kasih ikut contoh murid yang teladan ya. Juga mungkin kawan-kawannya juga sama ya, di rumah belajar juga kan? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ini Bapak akan menampilkan D yang kita akan pelajari adalah yang pertama 3.2, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran untuk model kali ini saya menggunakan model problem based learning, itu dengan pendekatan saintifik, metode diskusi, dan berbantuan LKPD. Dalam hal ini peserta didik dapat menjelaskan posisi titik dalam bidang koordinat, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian menggambar sebuah titik koordinat jika jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y diketahui, dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan koordinat kartesius. Sehingga peserta didik dapat menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan sikap religius, nasionalis, mandiri, kejujuran, dan gotong royong, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreativitas, atau 4C. Kemudian untuk kriteria ketuntasan minimal KKM, jadi KKM
untuk KKM-nya, yaitu di sekolah kita KKM-nya adalah 75. KKM untuk pencapaian KD ini jika anak di atas 75 atau sama dengan 75 itu berarti sudah tuntas. Dan bagi anak yang belum tuntas, yaitu anak yang di bawah KKM atau di bawah 75, yaitu 74 ke bawah. Dan yang ketiga, peserta yang belum tuntas belajar akan diadakan remedial. Kemudian untuk selanjutnya, ini ada sebuah motivasi dari B.J. Habibie. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Semangat belajar. Semangat Nurdin belajar. Yusuf Habibie. Semangat. Beliau adalah tokoh yang penting di Indonesia, pernah menjabat sebagai presiden dan juga pernah membuat pesawat terbang. Beliau lulusan dari Jerman. Itu. Oke, untuk materi koordinat ini mungkin kalian pernah diajarkan ketika SD. Apakah pengertian dari koordinat kartesius? Sekali lagi, apa pengertian dari koordinat kartesius? Ya oke, Iya, Pak. coba Mbak Rita. Ya, Pak Coba Saiful. Mbak Rita. Seingat saya ya Pak, koordinat kartesius adalah dua garis yang saling berpotongan dan mempunyai 4 daerah. Oke. Jawaban yang bagus, namun belum tempat. Coba yang lainnya. Ya, Mas Aroni, coba Mas Aroni. A. Koordinat Saroni? kartesius Iya. adalah koordinat kartesius adalah susunan garis dan titik dalam 2 dimensi yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik. Biasanya ada XY-nya itu loh, Pak. Iya, iya. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat sistem koordinat. Jadi di sini intinya untuk manfaat sistem koordinat yaitu bagaimana kita tahu bahwa denah lokasi, mungkin kalian pernah melihat di undangan, dapat undangan dari saudara, tetangga, kemudian dari apa namanya, dari Mantan pacar, Pak. dan lain sebagainya, itu menggambarkan ada denah. Denah itu berkaitan dengan titik koordinat. Kemudian untuk mencari rumah teman, misalnya lagi kita ada teman sekelas, barangkali kalian untuk untuk mencari alamat teman kalian juga, insya Allah itu dengan bantuan sistem koordinat kalian akan menemukan. Jadi dari mana asal mula perjalanannya. Yang tadi peta sudah, kemudian juga untuk membantu merancang ataupun desain rumah itu juga memakai sistem koordinat. Ini manfaat. Nah, tadi yang udah disampaikan oleh Mas Aroni, ya bagus bahwa koordinat kartesius adalah maaf. Itu benar tadi bahwa
Koordinat kartesius adalah susunan garis dan titik dalam dua dimensi yang digunakan untuk menentukan posisi titik. Koordinat kartesius menggunakan dua garis yang saling tegak lurus untuk menentukan suatu titik yang sumbu X horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Nah, ini dijelaskan di sini. Di sini ada sebuah gambar, Jadi di gambar di sini itu ada sebuah peta, kelihatan ya. Kurang besar Pak? Ini cukup. Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, di sini ada sebuah peta yang menggambarkan peta ini yaitu mengenai penggunaan dalam koordinat kartesius. Contoh misalnya ini di sini titik A, Tegal. Tegal itu berada pada titik B, 6. Kemudian untuk Kalongan itu berada pada titik D, 6 juga. Kemudian untuk di sini ada lagi yang Semarang. Semarang itu berada pada titik G. Nah, di sini kan kita lihat, jadi titik perpotongan pertemuan koordinat ini itu dari sumbu X ya, sumbu X, kemudian dihubungkan dengan ini sumbu Y, ketemu suatu pertemuan di sini masuk ke G, 6. Nah, di sini ya, ini Pak Guru mencontohkan ini seperti ini. Jadi sesuai dengan yang ada di contoh. Nanti kalian ketika menemukan peta itu tahu letak titik koordinatnya. Nah, untuk pembagian kuadran, di sini ada 4 kuadran. Di sini ada 4 kuadran ya. Kuadran yang pertama yaitu sebelah kanan. Sebelah kanan, ini yang itu di situ letaknya positif dan positif. Kemudian yang sebelah kiri itu negatif, positif. Ini kuadran yang kedua. Dan kuadran yang ketiga itu negatif, negatif. Keempat ini positif, negatif. Kemudian untuk ayo ingat ya, kita ini waktu dulu pernah SD barangkali pernah tahu. Ya, kita kembali lagi ke sini. Bahwa garis atau sumbu yang mendatar itu disebut di sini ya, yang mendatar itu adalah disebut sumbu X. Sumbu X, kemudian atau juga disebut dengan absis. Kemudian untuk yang tegak ini juga disebut sumbu Y atau juga disebut dengan ordinat. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y pada bidang yang ini disebut dengan, inilah disebut dengan koordinat kartesius. Sampai sini paham semuanya?
Paham, Pak. Iya, Paham, Pak. Ya. Lanjutkan ya. Nggih, Pak. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya, di sini ada sebuah soal, ada beberapa bagian-bagian, titik-titik di sini. Contoh misalnya, di sini ada titik A. Titik A ini adalah 2,-5. Itu berada pada kuadran 4. Kemudian titik C, coba saya pengen ngetes sama kalian semuanya. Ini titik C itu berada pada kuadran berapa? Kuadran 1, Pak. 1, Pak. tuh. Oke, kuadran 1 ya, betul. Coba selain semuanya saya tanyain, coba saya satu persatu saya tanyain. Coba tanya Mas Solis. Mas Solis mana Mas Solis? Hadir, Pak. Mas Solis? Ya, Oh iya, Mas Solis sudah mengerti apa belum? mengerti, Pak. Oh, mengerti, coba Pak Guru mau tanya ya. Nah, titik D, di sini titik D dan titik E. Titik D dulu. Titik D ini berada pada kuadran berapa? Titik D. Titik D itu koordinatnya 3,1, semuanya positif, berarti di Ya. kuadran pertama, Pak. Betul, ya. Kemudian yang E-nya. E-nya di mana E-nya? X-nya absisnya negatif 4, kemudian X-nya negatif 4, Y-nya 4, berarti ada di kuadran kedua. Oke, betul, ya. Betul sekali, ya. Tepuk tangan buat Mas Solis. Kemudian untuk tanya lagi, coba. Barangkali ada yang ini, saya coba Mas Dodi. Mana Mas Dodi? Mas Dodi? Mas Dodi barusan dipanggil WB, Oh, Pak. iya. Tapi kok nggak ada yang di sini ya, keluar ya. Terburu-buru mungkin, Kak. Iya. Ya udah ganti sama Bu Meti aja lah. Bu Meti, coba. Mbak Meti, maaf, Mbak Meti. Mbak Meti, Iya. saya mau tanya. Ini titik G. Coba dicari di sini. Titik G itu berada pada kuadran berapa? Titik G ada di ada di 0,0. Ada di kuadran berapa ya, Pak, kalau itu? Oh, titik. Udah ganti, jangan titik G. Titik H aja, H. Coba titik H. Titik H ada di Oh kuadran ya ini ya, mohon maaf 4. tadi. Oh ya, maaf tadi saya mau jelaskan. Ini ada penemuan baru ya. Jadi titik G ini itu berada pada Ya. titik pusat. Jadi dia itu Ya. tidak mempunyai kuadran, dia itu berada pada titik pusat. Ya. Nah, itu namanya titik G ini Baik, termasuk Pak. titik pusat. Ya. Ya. Ulangi lagi tadi ya, yang titik H-nya berada pada kuadran berapa? Kuadran 3, Pak. Kuadran 3 ya. Oke, titik H itu ininya berapa itunya koordinatnya? Absisnya negatif 2, ordinatnya negatif 2. Oke. Ini 2 ya. Satu lagi, yang I-nya. I juga ada di kuadran 3. Ordinatnya negatif 2, absisnya negatif 3. Oke, iya. Terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Meti. Ya. Nah, kemudian, ya terima kasih, semangat. Nah, sekarang kalian dibuka di buku apa namanya? Di buku siswa, silakan. Itu kalian karena ini LKPD-nya berasal dari buku, silakan kalian dikerjakan. Itu halaman, bentar ya, saya cek dulu. Halaman 46, ya 46 silakan.
Itu halaman 46, nanti silakan kalian mempelajari dulu gitu ya. Jadi di sini contohnya misalnya nih, contoh ya, contoh. Ini di sini ada titik A, misalnya titik A nih. Kita akan apa namanya? Mengamati atau mencari jarak. Ini titik A ini itu berada pada kuadran berapa? Kuadran pertama. Titik A ini. Tuh, Pak. Kuadran pertama ya. Satu. Nah, kuadran pertama ini itu titiknya adalah 3,6. Nah, 3,6 ini kita untuk letaknya dari sumbu X itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari sumbu X itu ada 6, apa namanya, ada 6 satuan. Ya, ada 6 satuan. Kemudian dari sumbu Y, itu dari sumbu Y itu ada 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Jadi cukup mudah untuk apa namanya, untuk menentukan titik pada sebuah koordinat kartesius. Gitu ya. Contoh yang kedua ini, misalnya Pak Guru ambil contoh yang G. Contoh yang G ini, yaitu letaknya adalah berada dari sumbu X itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Ada 6 satuan dari sumbu X. Kemudian dari sumbu Y-nya itu ada 1, 2. Ada 2 satuan. Nah, ini kita lihat ya di situ di buku siswa yang kalian pegang, itu semuanya itu ada semua. Itu barangkali dari sini ada pertanyaan. Silakan. Anak-anak. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oh iya, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, untuk mengukur pengetahuan kalian, Pak Guru silakan ngasih tugas di LKPD yang saya telah diberikan. Tapi sebelum mengerjakan, saya dulu dibentuk kelompok. Yang pertama ada di sini ada 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama yaitu ada Mas Rianto, ada Mas Saroni, Mbak Eli, dan Mbak Suci. Kemudian untuk kelompok yang kedua, Mas Solis, Mas Agus, Mbak Siti. Dan kelompok yang ketiga ada Mbak Rita, Mas Dodi, dan Mbak Meti. Nah, untuk mekanismenya pada kelompok ini, yaitu nanti kalian silakan diskusikan. Jadi diskusikan yang ada pada titik-titik di LKPD yang saya serahkan. Silakan kalian cari di buku atau di informasi yang lain supaya kalian untuk bisa menjawabnya. Barangkali nanti kalau ada kesulitan silakan untuk bertanya pada Pak Guru. Nah, untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke, silakan. Silakan kalian berdiskusi. Amati instruksi yang ada di LKPD, Bapak kasih 10 menit sambil Bapak keliling-keliling. Silakan dikasih waktu 10 menit untuk mengerjakan di LKPD. Iya, Pak.
Waktunya 5 menit lagi. Barangkali ada yang kesusahan, silakan. Boleh bertanya. Waktunya 1 menit lagi. Oke, waktunya habis. Untuk pertama kali yang melakukan presentasi adalah kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang pertama ini tolong nanti harus jujur, harus tegas, harus disiplin, harus istilahnya dan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dengan baik dan benar. Karena sebagai kita bangsa Indonesia, supaya kita lebih cinta kepada tanah air. Silakan untuk kelompok 1 yang melakukan presentasi. Silakan. Iya, Pak. Benar, Pak. Ya, sudah kelihatan Pak ya. Oh iya, sudah. Iya, bagus. Iya. Dari kelompok 1 Pak. Ini Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 1 kita tadi sudah berdiskusi dengan teman-teman. Ada titik-titik yang berada pada koordinat kartesius, yaitu ada titik A, B, C, D, E, F, G, H, ya kan? Kemudian kita pindahkan titik-titik ini ke dalam tabel, Pak. Jadi di tabel ini adalah titik A 2,6, ini berarti jarak ke sumbu X-nya itu 6 satuan, karena di situ ini 6. Nah, kemudian jarak ke sumbu Y-nya adalah 2 satuan. Sehingga kalau titik B 5,5 itu artinya jarak ke sumbu X-nya adalah 5 satuan dan jarak ke sumbu Y-nya adalah 5 satuan. Kalau C, titik C yaitu min 4,3 itu berarti jarak ke sumbu X-nya adalah 3 satuan dan jarak ke sumbu Y-nya 4 satuan. Kemudian D min 5,6 jarak ke sumbu X-nya 6 satuan dan jarak ke sumbu Y-nya adalah 5 satuan. Kemudian ya sudah. Iya. Sampai sini aja Pak ya, kelompok 1 ya. Iya, sampai itu aja. Iya. Terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barangkali dari kelompok yang lainnya, kelompok 2 ada tanggapan? Izin Pak. Oh iya. Mau bertanya. Iya. Kenapa yang titik B itu jawabannya jarak ke sumbu 3. Kemudian jarak ke sumbu Y itu 4. Seperti itu. Oh iya, silakan Mas Dianto presentasi. Ada yang bulat diagram lingkaran, ada yang tabel kayak gitu, itu statistik Pak. Ya bagus. Mungkin ada yang lain dari Mbak Meti. Ada yang ini masih diingat
sampai ketika dulu belajar Pak SMP. Arianto suaranya bocor. Biasanya dipakai buat ini Pak, nyari rata-rata. Ya, Pak Rianto. Unmute Pak Rianto. Barangkali dari kelompok itu tadi yang ininya kelompok Parianto. Ada Mas Aroni, Mbak Eli, Mbak Susi, tanggapan dari Mas Holis. Ya, maaf. Ya, tanggapan dari Mas Holis. Sudah cukup Pak. Cukup ya. Halo Mas Rianto. Cukup Pak. Benar Pak, dari kelompok 1 ada tanggapan ini. Ya. Jadi letak posisi titik C itu min 4,3. Jadi pada gambar sumbu X itu naik ke 3 satuan dan dari sumbu X ke kiri 4 satuan gitu Pak. Itu Pak jawaban dari kelompok kami Pak. Oh iya, oke. Coba kelompok yang lainnya setuju dengan Mas Rianto? Setuju Pak. Setuju Pak. Oh iya, oke. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4 dan 5 ya. 4 yang 5, silakan kelompok yang kedua. Nomor 4 dan 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 mau mempresentasikan jawaban nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 tentang mengisi tabel. Kelanjutan dari kelompok yang pertama tadi. Ini adalah hasil diskusi bersama teman-teman kami di kelompok 2. Untuk nomor 3 di sini koordinat titik C min 4,3. Yang ditanyakan adalah jarak titik C ke sumbu X. Di sini kita bisa lihat dari C ke sumbu X ada 3 satuan. Sedangkan jarak titik C ke sumbu Y ada 4 satuan. Jadi di sini 3 satuan, kemudian di sini 4 satuan. Selanjutnya soal nomor 4, titik D min 5,6, jarak titik D ke sumbu X 6 satuan. Di sini D ke X ada 6 satuan, kemudian jarak titik D ke sumbu Y ada 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir soal nomor 5, di sini titik E min 3,3, jarak titik E ke sumbu X 3 satuan. Di sini 1, 2, 3. Maaf. E di sini. Iya. Oke, terima kasih Mas Solis. Iya, betul. Baik, ya. itu saja yang bisa kami presentasikan. Sebelum ini, ada dari teman-teman kompak yang lain? Ada pendapat atau jawaban yang lain? Sudah sama Pak. Kelompok yang lain gimana? Ada Tidak ada tanggapan? Pak. Enggak ada. Tidak ada, Sepakat Pak. ya? Oh, iya, oke. Sepakat Tepuk tangan Pak. untuk kelompok 1 dan 2 tadi, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Iya. Kemudian untuk kelompok yang terakhir, kelompok 3, silakan untuk nomor selanjutnya. Saya Ini Pak. ada, oh iya, silakan Mbak Rita ya. Oh iya, Mbak Rita silakan. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Oh iya, sudah. Hasil diskusi dengan kelompok 3 untuk permasalahan yang nomor 6, 7, 8, jika titik F itu min 5,6, berarti letaknya ada di kuadran 3. Jadi jaraknya dari sumbu X itu 6 satuan, jarak ke sumbu Y 5 satuan.
Berikutnya untuk soal nomor 7, titik G, 5,-4 ada di kuadran terakhir keempat. Jarak ke sumbu X-nya ini 4 satuan, jarak ke sumbu Y 5 satuan. Untuk yang terakhir soal nomor 8 yaitu titik H, jarak ke sumbu X-nya itu 6 satuan, jarak ke sumbu Y 3 satuan. Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan. Oke, iya, terima kasih Mbak Rita udah presentasi. Sebelum dicek, apa coba kawan-kawannya kelompok yang lain ada tanggapan dari hasil kelompok yang ketiga? Jawabannya Pak. sama, Pak. Sama Pak. Sama, oh ya bagus, berarti nanti karena kalian kelompok nanti hasilnya dikumpulkan ya. Nanti Bapak mau nilai nanti sebagai bahan penilaian untuk kalian untuk nilai kelompok, belajar kelompok. Oke. Semuanya tepuk tangan untuk presentasi kali ini, tepuk tangan. Ya. Dari masalah yang kita diskusikan hari ini sehingga kita disimpulkan. Silakan untuk ada yang menyimpulkan. Silakan dari kalian yang berani menyimpulkan. Coba Mas Rianto. Saya, Pak, boleh? Oh, ya boleh. Ya Mbak Siti silakan. Oke, kesimpulannya koordinat titik P, A, B, artinya titik P memiliki jarak A satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak B satuan terhadap sumbu X. Koordinat kartesius adalah susunan garis dan titik dalam 2 dimensi yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik. Koordinat kartesius menggunakan 2 garis yang saling tegak lurus untuk menentukan suatu titik, yaitu sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Seperti itu, Pak. Oke, iya terima kasih Mbak Siti. Nanti kesimpulannya silakan kalian ditulis di LKPD sebelum dikumpulkan ke saya. Iya, Oke. Pak. Untuk selanjutnya sebagai soal latihan di rumah, individu silakan kalian dikerjakan di rumah di buku siswa itu halaman 50. Dan sebelum saya akhiri, saya mau tanya dulu untuk merefleksi pembelajaran hari ini. Saya mau tanya ke semuanya, bagaimana perasaan belajar hari ini? Semangat, Pak. Senang, Ya, Pak. Mas Aroni. Ya, Mas Aroni senang apa enggak Mas Aroni? Senang banget, Pak. Ya, mainan Mas Aroni ini, Pak. Oke, mudah-mudahan dengan belajar kelompok ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi masa depan. Amin. Dan nanti kalian untuk selanjutnya kita pertemuan yang akan datang masih koordinat kartesius, tapi dengan beda masalah yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Itu dari saya. Sebelum kita tutup pertemuan belajar hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.